Um, yang sudah join ada 12 orang, 13 ya. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai perkuliahan kita, hari ini adalah pertemuan kedua. Minggu yang lewat kita pertemuan pertama melalui video yang saya kirim melalui Google Class. Terusnya jangan lupa absensi di Google Formulir yang ada di Google Class. Ini kan dua kelas, ada kelas jam 18.15, ada juga jam 10. Jadi Anda isi nanti absensinya sesuai dengan jadwal perkuliahan, bukan sesuai dengan jadwal Zoom kita. Jadi Zoom ini kan bisa kita sekali live ya 2 kelas, bisa 3 kelas, bisa juga 1 kelas, tergantung keadaan dan kondisi. Jadi saya pesan lagi, jangan lupa Anda mengisi absensi Anda melalui Google Form yang ada di Google Class. Seterusnya, saya lihat rata-rata sudah berpakaian sesuai dengan aturan perkuliahan kita di kampus. Untuk pertemuan pertama hari ini nggak apa-apa, tapi untuk pertemuan berikutnya, minggu depan misalnya kalau kita live, usahakan bajunya itu sesuai dengan aturan perkuliahan di kampus. Begitu juga sama dosa-dosa yang lain, ikutilah aturan berpakaian. Misalnya kalau hari Selasa dan Kamis pakai baju putih, kalau misalnya hari Senin dan hari Rabu pakai baju berkerah, kemeja. Dan yang kami lihat sebenarnya yang bisa di-view melalui Zoom kan hanya baju ke atas. Kalau misalnya Anda pakai celana, pakai rok atau tidak, ya saya nggak tahu. Jadi yang penting bajunya sama atasnya lah. Nah, jadi itu yang harus Anda perhatikan. Seterusnya, materi perkuliahan juga sudah saya kirim semalam. Mudah-mudahan sudah dibaca, mudah-mudahan sudah dipahami ya. Makanya saya kirim sebelumnya biar dibaca, biar hari ini kita hanya menjelaskan saja. Dan kita usahakan memang di Zoom ini tidak terlalu banyak yang kita sampaikan, atau durasinya kita pakai jangan terlalu lama, karena kalau misalnya terlalu lama, mungkin pakai Anda juga habis, walaupun sebenarnya sudah ada paket hematnya, yang misalnya yang 10 giga dengan harga Rp10 untuk multimedia atau untuk pendidikan. Tapi tetap juga kalau kita usahakan lah dengan cepat perkuliahannya, ya kita usahakan. Seterusnya, kalau misalnya udah join, mohon dimatikan mikrofonnya. Atas nama Sylvia dan Syukurman Jai, dimatikan mikrofonnya kalau bisa, biar tidak terdengar keadaan sekitar ya. Jadi biar kendaraannya tidak terdengar keadaan sekitar. Terutama nanti baru Anda aktifkan mikrofon Anda seandainya nanti saya suruh. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa, terus bisa diaktifkan. Ini rata-rata lagi mematikan kameranya. Kalau misalnya kameranya masih bagus, ya tetaplah dihidupkan biar saya lihat wajah-wajahnya semua. Kalau misalnya kamera HP-nya, kamera laptopnya memang sudah rusak, ya tak apa-apalah, tak nampak. Tapi kalau misalnya masih bisa, ya biar saya lihat wajah-wajahnya. Nah, jadi kenapa seperti itu ya, biar juga saya lihat mahasiswa saya seperti apa muka-mukanya. Ya saya lihat, siapa tahu nanti jumpa di luar atau jumpa di mana saja, oh saya tahu ini mahasiswa Budi Dharma, ini mahasiswa Universitas Budi Dharma. Oke, yang sudah bergabung sudah 22, mudah-mudahan makin banyak ya. Oke, semoga semuanya dalam keadaan stay semua. Masih sebagian masih mematikan kameranya. Mohon segera
buka kameranya agak nampak wajahnya ya. Sorry. Oke, selamat pagi, salam sejahtera, horas ya hobu bajua jujua ahoy. Jadi kita masuk ke materi pertama. Materi pertama kan saya sudah kirim di video. Topik kita di situ kan adalah berkaitan dengan pengenalan, aturan perkuliahan dan silabus. Jadi kita bahas adalah matriks dan transformasi linear. Kalau bisa sediakan pulpen atau catatan di sekitarnya biar nanti kalau misalnya ada yang Anda tulis tidak yang misalnya ada yang Anda tulis bisa Anda langsung ambil gitu. Jadi usahakanlah catatan Anda pulpennya di samping Anda. Jadi materi hari ini yang kita bahas adalah matriks dan transformasi linear. Ini materi ini sudah pernah dipelajari sebelumnya, terutama di bangku sekolah dan terutama yang jurusan IPA. Ini tidak bukan hal yang baru. Ini mungkin sudah dipelajari setiap hari. Kalau misalnya di SMA, terutama jurusan IPA. Tapi kalau misalnya jurusan yang lain, misalnya jurusan IPS atau jurusan tata boga, manajemen, misalnya waktu STM, SEMIA, itu matriks dan transformasi linear mungkin sesuatu hal yang baru. Tapi biasanya secara umum matriks dan transformasi linear ini di bangku sekolah itu biasanya dipelajari, ya. Dan terutama jurusan IPA udah pasti ini dalam sekali matriks dan transformasi linear. Di bangku perkuliahan, kita juga mempelajari mata kuliah matriks dan transformasi linear. Kenapa? Di dalam komputer, matriks dan transformasi linear ini sangat banyak manfaatnya, sangat banyak implementasinya di dalam komputer, makanya dipelajari. Matriks dan transformasi linear ini adalah matematika, salah satu bidang ilmu matematika, dan komputer tidak pernah lepas dari matematika. Makanya kita mempelajari matriks dan transformasi linear. Contohnya ini, ya kalau Anda lihat ini, dalam komputer, pembentukan karakter dalam komputer itu dipresentasikan oleh nilai biner, ya nilai-nilai biner. Jadi kalau Anda lihat gambar ini, coba Anda lihat. Misalnya matriks sebelah kiri saya itu T. T ini di dalam sel-sel ini adalah mengisi sel-sel yang hitam. Jadi yang mengisi sel hitam ini membentuk huruf T. Dan T itu merupakan biner dari 1111 dan di bawah juga 111. Jadi posisi binernya yang bernilai 1 itu membentuk huruf T. Nah, jadi ini implementasinya dalam komputer. Dan ini segi nilai biner ini merupakan bentuk matriks. Ini merupakan bentuk matriks. Jadi susunan karakter citra dalam komputer itu dibentuk oleh susunan matriks seperti ini. Begitu kalau Anda lihat huruf Y. Huruf Y itu coba Anda lihat di sini, itu pasti dibentuk oleh huruf 0. Ini 00000. Membentuk huruf Y. Dan ini bentuk matriks. Seterusnya, Anda lihat huruf B, representasi citra binar. Ini, B ini, dalam binar dia ada sebelah kanannya ini. Jadi B yang huruf binar ini membentuk huruf B, hasilnya B. Di bawah inilah representasi binarnya. Kalau dipisahkan dari binar 0.
Kalau dalam citra seperti ini, misalnya ini gambar, kalau diambil satu sel, satu titik, maka ini dia. Satu satu, satu satu, satu satu. Yang satu satu itu adalah yang garisnya itu. Yang garisnya itu bernilai satu satu. Yang tidak hitam tidak bernilai nol. Jadi, oke, jadi itulah pengenalan matriks ya. Jadi dalam komputer gambar yang tersimpan di dalam komputer itu bukan gambar, yang tersimpan dalam komputer sebenarnya adalah binarnya. Dan binarnya itu adalah dalam bentuk matriks. Nah, jadi mudah-mudahan Anda sudah mempunyai pemahaman dasar soal matriks. Jadi kenapa kita pelajari di bangku perkuliahan ya karena hal seperti ini. Mungkin nanti Anda bertanya, Pak, ini kok citra apa hubungannya dengan binar? Ya ada, binar ini kan dibentuk dari matriks. Matriks itu adalah susunan bilangan dalam bentuk persegi. Dalam bentuk persegi. Dan pedalaman citra ini nanti Anda pelajari di semester selanjutnya pada mata kuliah pengolahan citra. Jadi ini hanya pengenalan saja. Bagaimana cara mengambil nilainya nanti, Anda nanti mempelajari pada semester selanjutnya, yaitu pada semester 6 atau semester 5. Oke, masuk kita ke definisi matriks ya. Matriks adalah susunan kelompok bilangan dalam suatu jajaran berbentuk persegi panjang yang diatur berdasarkan baris dan kolom dan diletakkan antara dua tanda kurung. Tanda kurung yang digunakan untuk mengampit susunan anggota matriks tersebut dapat berupa tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Setiap bilangan pada matriks disebut elemen atau unsur. Matriks. Kumpulan elemen yang tersusun secara horizontal disebut baris. Sedangkan kumpulan elemen yang tersusun secara vertikal disebut kolom. Suatu matriks yang memiliki n baris dan n kolom disebut matriks M kali N. Dan disebut sebagai matriks yang memiliki ordo M kali N. Oke, coba Anda perhatikan. Jadi sudah jelaskan di sini bahwa matriks itu adalah susunan suatu jajaran berbentuk persegi panjang yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Baris dan kolom. Ya seperti ini baris dan kolom. Kalau seperti ini. Barisnya itu adalah ini baris pertama, ini baris itu berbentuk horizontal. Horizontal itu kan datar. Jadi ini baris. Jadi A11, A12, A13 sampai A1N itu disebut dengan baris. Selanjutnya kolom. Kolom itu adalah susunan vertikal. Vertikal itu ke bawah. Nah, jadi A11, A21, A31 sampai AM1 itu disebut dengan kolom. Ya, jadi bedakannya baris ini A11, A12, A13 sampai A1N, kolomnya A11, A21, A31, AM1. Jadi matriks A M kali N. Jadi ini matriksnya. Berbentuk persegi yang terdiri atas baris dan kolom. Setiap isi dari matriks adalah disebut dengan unsur. Unsur yang mengisi matriks dan kolom. Jadi inilah contohnya. Ordonya ini adalah isi dari matriksnya. Bisa misalnya 2 kali 2, 3 kali 2, dan lain sebagainya. Jadi matriks sangat banyak bentuknya. Jadi secara umum matriksnya seperti ini. Jadi sama dengan gambar tadi. Kalau Anda lihat gambar tadi kan persegi juga kan? Nah sama. Jadi bentuknya sama. Nah ini persegi. Hanya saja di sini nggak perlu pakai kurung kurawal ya. Atau tanda kurung, karena memang ini citra.
Tapi dalam proses perhitungannya nanti kalau misalnya dibawa ke operasi matematika, nilai dari biner citra ini pasti menggunakan tanda kurung. Nah, jadi ini dia, kan sama. Jadi makanya dari implementasi dari matriks itu adalah salah satunya citra dalam komputer. Selanjutnya, jadi udah jelas definisinya ya, bahwa matriks itu adalah susunan kolom pembilangan yang berbentuk persegi yang terdiri atas baris dan kolom, di mana ordernya itu adalah M kali N. Jadi saya ulangi lagi, yang horizontalnya ini disebut dengan baris, sedangkan yang vertikalnya atau ke bawah disebut dengan kolom. Ya, kolom. Lanjut. Ya, klasifikasi dari matriks. Ya, ini pengenalan awal, harus kita tahu dulu matriks, jenis-jenis dari matriks. Yang pertama adalah matriks nol. Ini matriks nol. A, nol semua isinya. Kenapa disebut matriks nol? Karena isinya semua nol. Ini matriks A ini adalah matriks 2 kali 2 ya, karena barisnya 2, kolomnya 2. Jadi kenapa ini semua matriks nol? Karena semua isinya nol. Seterusnya matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang bernilai hanya diagonalnya saja. Coba Anda lihat di sini matriks diagonal. Ini matriks 3 kali 3 karena 3 baris, 3 kolom. Yang ada nilainya isinya adalah hanya yang diagonal. Di sini minus 3, 2, 7. Makanya disebut dengan matriks diagonal. Karena yang bernilai hanya diagonal. Selanjutnya matriks identitas. Matriks A 1, 0, 0, 1. Matriks B 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Matriks diagonal dengan identitas hampir sama. Nilai diagonal yang punya nilai. Tetapi kalau di matriks identitas, diagonalnya itu adalah wajib bernilai 1. Jadi kalau misalnya di matriks identitas, nilai diagonalnya itu adalah wajib 1. Seperti ini. Jadi mudah-mudahan dipahami ya. Itulah matriks identitas. Inilah matriks diagonal. Nah kalau diagonal, dia tidak wajib 1 nilai diagonalnya. Bisa bebas. Seperti di sini minus 3 bisa, 2 bisa, 7. Atau nilai yang lain juga bisa. Selanjutnya matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks yang mempunyai nilai hanya yang segitiganya. Dalam bentuk segitiga. Contohnya ini. Coba Anda lihat matriks sebelah kanan saya paling atas. Ini kan yang punya nilai hanya yang segitiganya saja, segitiganya. Ya. Hanya yang segitiganya saja. Kenapa disebut atas? Karena yang bernilai bagian atasnya 3, 6, 2, 1, 4, 1, 5, 8, 7, 9. Ini matriks 4 kali 4 ya. 4 barisnya, 4 kolomnya. Oke. Selanjutnya matriks segitiga bawah. Apa beda matriks segitiga bawah? Matriks segitiga bawah adalah matriks yang mempunyai nilai dalam bentuk segitiga di bawah. Itu kebalikan dari matriks segitiga atas. Jadi nilainya hanya ada di bawah, seperti ini. 3, 3, 0, 0, 6, 5, 1, 2, 4, 1. Jadi kan dalam bentuk segitiga. Kalau misalnya ini contohnya dalam matriks ordo 3 kali 3. Ini matriks ordo 4 kali 4. 2, 0, 0, 0, 4, 3, 0, 0, 5, 6, 1, 0, 7, 8, 5, 1. Dalam bentuk segitiga. Selanjutnya matriks simetris. Matriks simetris adalah di mana nilai dari diagonal merupakan cermin dari nilai diagonalnya. Jadi diagonalnya ini adalah bebas nilainya. Ini semacam cermin. Matriks simetris. Atas dan bawahnya itu adalah nilainya sama. Oke, saya anggap benang lampak ini cermin lah misalnya. Maka di sini minus 2, minus 2. Minus 1, minus 1. 3, 3. Jadi matriks simetris adalah nilai diagonalnya bebas, sedangkan nilai atas dan nilai bawah dari diagonal tersebut harus sama. Paham ya? Jadi semacam cermin.
Jadi diagonalnya itu adalah semacam cermin. Itu disebut dengan matriks simetris. Jadi nilai diagonal adalah cermin. Oke. Yang terakhir adalah matriks skalar. Matriks skalar ini adalah matriks yang bernilai hanya diagonal tetapi sama. Nah, mungkin apa bedanya dengan matriks yang tadi, yang matriks identitas ini? Dengan matriks diagonal berbeda. Kalau matriks skalar, nilai yang sama itu adalah bukan satu. Kalau identitas wajib satu ya, nilai diagonalnya. Kalau matriks skalar itu tidak wajib satu. Misalnya dua, tetapi nilai diagonalnya itu harus sama. Kalau matriks diagonal yang kita lihat, itu nilai diagonalnya tidak harus sama. Dan tidak satu, tidak wajib satu. Kalau matriks skalar, nilai diagonalnya itu bukan satu, tetapi nilai dua ke atas, tetapi harus sama. Seperti ini, 2, 2, 2, 4, 4. Itulah contoh dari matriks skalar. Jadi mudah-mudahan Anda bisa membedakan perbedaan jenis-jenis matriks atau klasifikasi matriks. Nanti pada pertemuan selanjutnya ada pada mata kuliah yang lain, apalagi pada penyelesaian persamaan linear, ini kita gunakan dalam penyelesaian kasus, makanya dari awal diinformasikan. Terutama matriks identitas nanti kita gunakan dalam penyelesaian kasus persamaan linear metode Gauss-Jordan atau metode Gauss dan metode Gauss-Jordan. Jadi makanya diinformasikan dari awal. Oke, selanjutnya. Apa manfaat dari matriks? Matriks sangat banyak manfaatnya. Saya kasih tahu tadi salah satunya di dalam citra, dalam pengolahan citra. Proses pengolahan citra ini dari citra yang jelek menjadi citra yang bagus, seperti yang saya jelaskan tadi. Bukan hanya itu, matriks citra juga banyak digunakan dalam keamanan komputer. Dalam keamanan komputer, misalnya pembuatan password, itu menggunakan matriks. Seterusnya, penggunaan matriks juga di formulasi di Excel. Di Excel komputer kita, kenapa bisa bekerja? Salah satu implementasi di situ adalah matriks. Misalnya kolom A1 kali kolom B1 misalnya. Dalam Microsoft Office Excel. Rumus-rumus Excel itu menggunakan prinsip matriks. Karena susunan kolomnya itu matriks. Jadi manfaat matriks dalam komputer sangat luar biasa, sangat banyak, makanya kita pelajari. Jadi itu aja penjelasan dari materi kedua kita pada hari ini. Sesuai dengan silabus kita yang saya kirim sebelumnya, bahwa pertemuan kedua adalah definisi atau pengenalan matriks. Sekian yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Thank you ya. Maluate, bujur sawagele, sie. Arigatou gozaimasu. Gam sahamnida. Oke, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Bisa bahasa pakai Korea, bisa bahasa Cina juga bisa, bahasa Korea Utara juga bisa. Silahkan ya. Bahasa Indonesia juga lebih bagus. Oke, silahkan bertanya. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Saya informasikan lagi, jangan lupa untuk melakukan absensi di Google Form. Oke, Syukur Manjai mau bertanya. Ada yang mau bertanya, silakan. Syukur Manjai mau bertanya, silakan. Kalau mau bertanya, matikan dulu, hidupkan dulu mikrofonnya. Kevin Raihan mau bertanya, silakan. Tidak, Pak. Tidak. Baik-baik saja. Tidak ada pertanyaan. Oke. Silakan yang mau bertanya, silakan berbicara. Siapa ini? Asmara Warubu bertanya, silakan. Tidak, Pak.
Nggak ada? Oke. Oke, sekali lagi. Johannes. Oh, ini Johannes ini. Johannes, apakah Anda bertanya? Nggak ada, Pak. Oke. Nggak, Pak. Enggak. Oke. Oke, Bima Irawan. Background-nya cantik kali. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Oke, mantap ya. Oke, sekali lagi saya tanya sama si Hotnida. Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Hotnida? Hotnida? Oke, katanya nggak ada. Oke. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kita. Saya udah jelasin sebelumnya bahwa pertemuan kita ini hanya menjelaskan materinya, dan modulnya sudah saya kirim di Google Class. Jadi untuk pertemuan berikutnya, nanti saya kirim modul plus menjelaskan video. Sesuai dengan aturan perkuliahan kampus, bahwa live Zoom kepada mahasiswa itu adalah minimal 7 kali pertemuan live Zoom. Yang lain adalah bisa modul plus penjelasan video. Penjelasan dalam bentuk video. Jadi, sekianlah pertemuan kita pada hari ini. Tetap belajar di rumah. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Sekian pertemuan kita. Selamat pagi. Horas yang Pagi, ahu Pak. maju aja, dua aho. Sampai Pagi, jumpa. Bapak. Oke, udah bisa di live. Oke, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Oke, udah bisa di live ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang akan bertanya kepada saudara